Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kelas 8 kita masuk ke materi sistem ekskresi manusia dan kesehatan. Nah, sebelumnya apa itu yang dimaksud ekskresi? Mungkin kalian pernah ya kulitnya terkelupas atau kulitnya mengeluarkan keringat. Nah, itu adalah bagian dari sistem ekskresi. Nah, ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan bisa dibaca saja. Kita masuk ke organ-organ penyusun sistem ekskresi. Dalam proses metabolisme, dihasilkan zat-zat sisa yang harus dikeluarkan dalam tubuh. Karena jika tidak akan membahayakan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa ini disebut ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam ekskresi, ya, jadi ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh. Apa saja sih organnya? Ada kulit, ada ginjal, ada hati, dan paru-paru. Nah, ini adalah bagian struktur dari kulit kita. Ada lapisan luar, epidermis, lapisan dermis, hingga hipodermis. Ini ada rambut dari kulit itu sendiri. Nah, bagaimana sih penjelasannya ini dia? Kulit merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh tubuh berupa lapisan yang sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter, yang terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan kulit ari namanya epidermis, lapisan kulit jangat namanya dermis, jaringan bawah kulit namanya subkutan atau hipodermis. Kita bahas satu-satu. Kulit ari atau kita kenal namanya epidermis. Kulit ari tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan tanduk atau kita kenal namanya stratum corneum, yang merupakan lapisan terluar tersusun dari jaringan mati, terdiri atas lapisan sel pipi dan sering mengelupas. Jadi kulit kita kalau terkelupas, ya, terkelupas kulit kita habis mandi biasanya itu adalah lapisan tanduk atau stratum corneum. Yang kedua namanya lapisan granula atau stratum granulosum, yang terdiri dari sel granula yang lama-kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menggantikan lapisan tanduk. Lapisan ini mengandung pigmen melanin yang memberi warna kulit dan melindungi sengatan sinar matahari seperti sinar ultraviolet. Nah, ini adalah yang merubah warna kulit kita, warna putih, warna coklat, warna sawo matang, ya. Warna kulit kita yang berubah adalah lapisan granula atau stratum granulosum. Kemudian, dan jika orang yang tidak mempunyai pigmen melanin atau warna kulit disebut albino. Jadi ada beberapa manusia yang kulitnya tidak memiliki warna, warnanya putih pucat semua. Itu namanya adalah albino. Yang ketiga adalah stratum germinativum. Tersusun dari 2 lapis, yaitu lapisan atas namanya stratum spinosum, mengandung sel-sel baru yang berasal dari sel di bawahnya, atau kita kenal namanya stratum basal, yang selalu membelah. Jadi sel kita ini selalu beregenerasi menggantikan kulit. Nah, ini adalah yang selalu membelah, namanya stratum germinativum. Selanjutnya lapisan kulit yang kedua namanya kulit jangat atau lapisan tengah, dermis. Di dalam kulit jangat terdapat ada tiga, ya, pembuluh darah, ada arteri, ada vena atau aliran darah kalian. Yang kedua kelenjar keringat berbentuk pipa, berpilin dengan pangkal menggulung, memanjang dari epidermis sampai dermis dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Ketiga, kelenjar minyak menghasilkan minyak yang disebut sebum. Sebum itu adalah kelenjar minyaknya. Kalau kita wajahnya habis berkeringat, kemudian wajah kita juga berminyak menjadi lepek. Nah, yang kita kenal namanya sebum. Nah,
Yang keempat, ujung-ujung saraf indera yang terdiri dari ujung saraf peraba dingin atau kita kenal namanya corpuscula Krause. Kemudian peraba tekanan corpuscula Pacini, peraba panas corpuscula Ruffini, peraba sentuhan corpuscula Meissner, dan peraba nyeri. Nah, ini adalah ujung saraf kita. Kalau kita merasakan dingin, peraba dingin. Kalau kita merasakan ditekan dengan jarum suntik misalkan, atau peraba panas di tempat yang panas ruangannya, atau peraba sentuhan ketika kamu disentuh, dan peraba nyeri ketika kamu mengalami sakit keluar darah. Yang kelima, kantong rambut yang di bawahnya terdapat pembuluh darah kapiler. Nah, ini adalah kantong rambutnya, terdapat pembuluh darah kapiler. Yang ketiga adalah jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Kulit juga berfungsi untuk mencegah masuknya kuman, penyakit, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan. Nah, ini adalah contoh dari jaringan bawah kulit supaya mencegah masuknya kuman, penyakit kulit itu ya, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan. Nah, selanjutnya adalah tadi organ sistem ekskresi ada kulit, yang kedua ginjal. Ginjal itu letaknya di mana sih? Nah, kita baca dulu. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah. Berjumlah 2 buah, berwarna merah keunguan. Panjangnya sekitar 10 cm. Dengan berat kurang lebih 170 gram. Dan letaknya di dalam rongga perut, di depan tulang pinggang, ya. Sedangkan posisi ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nih lihat, ginjal kiri nih lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nah, ini tingginya berapa sih tadi? Tingginya adalah panjangnya sekitar 10 cm, beratnya 170 gram. Nah, ini ada gambarnya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini struktur dalam dari ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berbentuk urin atau air kencing yang mengandung air, urea, dan garam-garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal yang kita kenal namanya korteks nih, kulitnya ginjal. Terus sumsum ginjal namanya medula. Medula itu adalah sumsum ginjal di dalamnya. Nah, di dalam medula ada rongga ginjal nih, namanya pelvis renalis atau rongga ginjal yang mengalir ke ini pelvis renalis, ke ureter, saluran kencing ya. Nah, kulit ginjal tadi namanya korteks. Pada kulit ginjal terdapat nefron atau sel ginjal, namanya nefron, yang jumlahnya kurang lebih 1 juta dan berfungsi untuk menyaring darah. Jadi ginjal itu fungsinya untuk menyaring darah. Setiap nefron atau sel ginjal tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang namanya tubulus yang berbelok-belok. Saluran panjang namanya tubulus. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang merupakan untayan pembuluh darah kapiler, tempat darah disaring, dan kapsul Bowman yang mengelilingi glomerulus. Tubulus ginjal terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Jadi ada saluran tubulus ya, salurannya ada 3, tubulus contortus proximal atau TKP, kemudian tubulus contortus distal atau TKD, dan tubulus collectivus. Penyaringan darah hingga berbentuk urin meliputi tahap penyaringan. Jadi darah disaring, nanti menghasilkan urin atau air kencing. Itu ada 3 tahap.
Tahap pertama namanya penyaringan atau filtrasi. Tahap kedua namanya penyerapan kembali, namanya reabsorpsi. Dan yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Nah, ini yang tahap pertama, penyaringan atau kita kenal namanya filtrasi. Darah kaya zat sisa metabolisme masuk ginjal lewat arteri ginjal atau pembuluh nadi ya dari ginjal. Plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi, menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer yang di dalamnya masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral. Jadi di dalam glomerulus ya disaringlah. Jadi plasma darah itu terlarut disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi. Jadi ini gambarnya. Ini glomerulus berada di dalam badan Malpighi. Dia menyaring apa sih di sini? Plasma darah atau cairan darah ini menyaring tadi air, terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral. Nah, yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Absorpsi itu artinya menyerap, itu kembali, penyerapan kembali. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, dan air diserap kembali di tubulus contortus proximal atau TKP. Jadi yang diserap itu adalah gula, vitamin, asam amino, dan air diserap kembali oleh TKP. Zat-zat yang masih berguna dimasukkan dalam pembuluh darah sekitar tubulus. Hasil penyerapan berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Kalau tadi urin primer, yang ini menjadi urin sekunder yang masih mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin atau kotoran manusia ya. Jadi bau pesing, air kencing itu ya terbentuk di dalam tubulus contortus proximal. Di mana sih letaknya? Nah, ini adalah ketika dari filtrat sal menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, dari sini ya, tubulus contortus proximal di sini nih. Nanti dia akan menuju ke lengkung Henle. Nah, lengkung Henle nanti dia akan menuju ke saluran yang lain. Nah, ini dia. Nih, tubulus contortus proximal di sini ya. Jadi di sini tubulus contortus proximal. Urin sekunder. Kemudian balik lagi kita ketiga, pengumpulan augmentasi. Pengumpulan atau disebut augmentasi. Di tubulus contortus distal, zat sisa seperti asam, urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin ditambahkan ke urin sekunder menjadi urin. Nah, ini ada zat-zat tertentu. Asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin ditambahkan ke urin sekunder menjadi urin atau air kencing melalui tubulus kolektifus. Urin menuju rongga ginjal terus ke kantung kemih atau kandung kemih itu tempat penampungan air kencing sementara. Kalau udah mulai kebelet dia akan keluar lewat saluran ginjal namanya ureter. Dari kandung kemih urin keluar tubuh melalui saluran kencing namanya uretra yang berada di alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Inilah saluran yang ketiga namanya tubulus kolektifus. Di mana letaknya? Di sini. Jadi ketika sampai tubulus contortus proximal, ya, kemudian ke lengkung Henle, tubulus contortus distal, sampai ke sini nih. Ini namanya adalah tubulus kolektifus, membentuk urin sesungguhnya, yaitu tahap augmentasi. Nah, urin yang dikeluarkan ginjal mengandung 95% air dan zat yang terlarut, yaitu urea, asam urat, amonia. Ya, amonia itu gas pesing ya. Bermacam-macam garam terutama natrium klorida, zat warna empedu,
zat berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, vitamin C, obat-obatan, dan hormon. Inilah yang terkandung di dalam urin atau air kencing. Nah, itulah penjelasan dari tentang filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi proses penyaringan darah sampai terbentuknya urin di dalam organ ginjal. Nah, jadi ketika sudah sampai di tubulus kolektivus tadi, dari sini maka dia akan menuju saluran namanya uretra. Uretra itu apa sih? Uretra itu saluran menuju ke kantung, ke tempat pembuangan air kencing, yaitu di alat kelamin laki-laki ataupun alat kelamin perempuan. Ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, namanya hati. Hati merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh. Terletak di rongga perut sebelah atas kanan. Ini ya, sebelah atas kanan di bawah diafragma. Di bawah diafragma itu berarti di bawahnya tulang otot antar tulang rusuk, di bawahnya paru-paru. Beratnya kurang lebih 2 kg besar ya. Dan warnanya merah. Warnanya merah. Hati mengeluarkan empedu berupa cairan kehijauan. Ini cairan kehijauan nih. Rasanya pahit. pH-nya netral, mengandung kolesterol, garam-garam mineral, garam empedu, dan zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin yang merupakan hasil rombakan hemoglobin eritrosit dalam hati. Nah, itulah penjelasan dari hati ya. Jadi hati itu juga menghasilkan getah empedu ya. Ini merupakan getah empedu yang warna hijau, pahit rasanya ya. Biasanya untuk menampung zat-zat racun dalam tubuh kita. Zat warna empedu oleh bakteri usus dirubah menjadi urobilin berwarna kuning coklat yang memberi warna feses dan urin. Jadi kotoran manusia bisa warna kuning, bisa warna coklat, bisa warna hitam, itu karena dibantu oleh zat warna empedu oleh bakteri usus ya. Bakterinya di usus besar, yaitu namanya urobilin. Warnanya jadi kuning coklat yang memberi warna feses atau kotoran manusia, dan urin memberi warna pada air kencing. Garam-garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan ya. Selain berfungsi sebagai alat ekskresi, hati mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu tempat menyimpan gula atau glikogen. Kemudian tempat pembentukan dan perombakan protein, yaitu protein, albumin, protrombin, fibrinogen, dan urea. Biasanya ketika kulit kita terluka, biasanya membantu nih. Tempat pembongkaran sel darah merah atau eritrosit ya, bukan eritrodin tapi eritrosit yang rusak dan tua menjadi zat besi, globin, dan hemin yang diurai menjadi bilirubin dan biliverdin. Lanjut. Yang keempat, paru-paru. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan air dan karbon dioksida yang merupakan hasil pernapasan. Jadi dia mengeluarkan bukan air ya, tapi uap air, ya, oksigen ya. Dia mengeluarkan oksigen ya, atau mengeluarkan uap air ya, dan karbon dioksida. Kalau dia menghirup oksigen, tapi kalau ini dia mengeluarkannya uap air. Kalau kamu di kaca lagi ngaca, kemudian kamu mangap, keluar uap di kaca, nah itu namanya uap air. Dan karbon dioksida yang merupakan hasil pernapasan. Karbon dioksida itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, inilah 4 organ sistem ekskresi. Yang pertama kulit, yang kedua ginjal, yang ketiga hati, yang keempat paru-paru. Nah, itulah penjelasan
yang dapat saya jelaskan. Nah, kita lanjut ke kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Apa sih penyakit-penyakitnya? Nah, ini ada penyakit anuria, glikosuria, albuminuria, hematuria, bilirubinaria, batu ginjal, nefritis glomerulus. Nah, ini ada lagi pyelonefritis, sistitis, nefrosis, polisistis, gagal ginjal. Nah, ini kalian pelajari, searching di Google, nyari di internet, banyak informasi yang berkaitan dengan 12 penyakit dari sistem ekskresi ya. Contohnya ada yang mungkin kalian kenal, gagal ginjal atau batu ginjal, kencingnya susah, keluarnya batu kecil-kecil di kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, yang ketiga yang selanjutnya adalah sistem ekskresi dan kesehatan. Agar kulit tetap berfungsi dengan baik dalam mengeluarkan keringat, maka permukaan kulit harus bersih dari organisme dan benda non-organik. Harus bersih, dicuci, membasuh kelaminnya supaya tidak kotor. Supaya ginjal dapat bekerja dengan baik, maka ginjal dapat dijaga dan dirawat dengan tidak menahan kencing. Jangan terlalu banyak duduk. Tidak mengkonsumsi alkohol dan pemicu stamina. Minum air putih yang cukup, biasanya 8 gelas satu hari. Cukup olahraga dan istirahat serta makan makanan yang bergizi. Untuk menjaga dan merawat hati agar tetap bekerja dengan optimal dapat dilakukan dengan cara tidak berlebihan waktu olahraga dan bekerja. Berusaha hidup tenang dan tidak tergesa-gesa. Serta tidak mengkonsumsi alkohol. Paru-paru dapat dioptimalkan fungsinya dengan jalan, antara lain berolahraga secara teratur, menghindari merokok dan asapnya, asap industri dan kendaraan bermotor, istirahat cukup, dan memakan makanan yang bergizi tinggi dan halal. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Semoga kalian bisa paham, diulangi, dibaca, dan ditonton kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.